Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita curahkan kepada baginda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kenikmatan, nikmat lahir dan nikmat batin, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari izinkan saya untuk berbagi pengetahuan. Barangkali dalam kesempatan ini, dalam berbagi ini, banyak manfaat yang tersirat, banyak manfaat yang dapat dipetik oleh kaum muslimin wal muslimat semuanya. Dan barangkali ada hal yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini, akan kita bahas sedikit. Ketika kita berbuat baik, pasti ada jalan ataupun penghalang bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kecenderungan manusia mau bahagia ataupun mau selalu senang ataupun mau selalu sedih. Padahal yang namanya senang ataupun sedih itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika manusia hidup di dunia ini, tidak mungkin selamanya kita akan senang dan tidak mungkin kita selamanya akan dirundung dengan kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Di mana yang diterangkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan di kemudian hari. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan di depan menanti kita. Maka dengan itu kita jangan putus asa dengan diberinya kita kesenangan, maka ucapkan, lakukan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberi kesedihan ataupun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketidaksenangan, maka coba kita renungkan untuk selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kemudahan tanpa kesulitan dan tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Di mana sudah jelas dengan lagunya perjuangan itu perjuangan. Nah itu kita pula akan nanti dalam perjuangan itu kelak kebahagiaan surga, kelak tidak mudah untuk didapatkan oleh kita semua. Di mana untuk mendapatkan surga
pasti banyak rongrongan, godaan dari mana saja datang kepada kita semua. Sehingga kita menjadi orang yang celaka, tidak masuk surga. Dan yakin dengan rongrongan, dengan godaan tersebut, apabila kita bisa meladeninya, bisa menjaganya dengan baik, maka kita akan mendapat kesenangan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia mempunyai sifat, di mana sifat manusia itu cenderung suka diberi dan tidak suka untuk memberi. Maka ketika kita ingin dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan, maka kita jalan keluarnya salah satunya yaitu rajin memberi, rajin memberikan sedekah, infak pada sesama, kepada yang membutuhkan, di mana manusia itu memang menyenangkan, memberi itu sangat berat. Sering terjadi beban di hati. Hal ini menunjukkan manusia memiliki sifat kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taj'al yadaka maglulatun ila anakika wala tab kullu tibdin." Al-ayah. Di mana suatu manusia tanganmu terbelenggu pada lehermu, menjadi kikir, menjadi pakir, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan sehingga kita menjadi seorang peminta-minta, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Itu dalam surat Al-Isra ayat 29. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh manusia itu adalah sifat cenderung suka dilayani dan tak mau melayani. Maka ketika kita ingin dilayani dengan baik, maka itu kita harus melayani. Melayani apa? Melayani itu menyusahkan diri. Tetapi ketika kita manusia memiliki karakter resah dan selalu keluh kesah bila menghadapi masalah, maka kita lah akan menjadi seorang yang memang dari situnya keluh kesah. Innal insana halu'a, innamal insana khuliqa halu'a, di mana sesungguhnya manusia diciptakan itu bersifat suka mengeluh atau keluh kesah. Beberapa sifat jelek pada manusia tidak semuanya itu terjadi, melainkan akan ada perubahan. Hal itu akan lebih baik dan terhormat dengan adanya pendidikan agama yang kita laksanakan. Maka dengan itu kita selaku manusia yang hidup di dunia ini, maka gunakanlah sebaik kesehatan kita untuk cenderung menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kecenderungan ingin berbuat baik, maka pasti berbuat baik itu ada godaannya dari kanan, dari kiri, dari atas ataupun dari bawah. Maka ketika kita bisa menghindari daripada kanan, kiri, bawah godaan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan nantinya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini, dalam ceramah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat dan mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran buat kita semua bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lepas dari susah dan juga senang. Ketika kita susah, mari kita laksanakan dengan sabar. Ketika kita senang, mari kita laksanakan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.